Insya Allah, ya. Kunci utamanya di para bunda semuanya. Siap ya, nanti dipraktekkan tips-tipsnya. Nah, nggak sabar kan denger ya, Saudara Zakiah. Mudah-mudahan hari ini banyak saudara kita makin kenal, banyak ilmu kita dapatkan, kemudian kita aplikasikan. Siap ya teman-teman semuanya, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Baik, itu saja dari saya. Salam cinta, salam kangen. Lebih gayeng lagi kalau ketemu langsung nih ya. Ya Allah, udah kangen sama Bu Epi, Bu Anin, Bu Mariam, para ketua SPKK ini ya. Tidak mengecilkan hati, mudah-mudahan suatu saat Allah akan pertemukan kita kembali. Baik, dari saya itu saja. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perkenalan dulu dengan siapa ya, Ketua SPKK Ciampea dan Ketua SPKK Cibumbungan. Kita lihat dulu profil sedikit beliau, mereka ini. Slide-nya Bu Epi. Nah, ini adalah Ibu Siti Mariam, SPT. Kegiatan ini kerjasama dari SKK Sada 4. Ini adalah Ibu Ani Irma, SPDI. Lalu ini Ibu Siti Mariam Mumpuni. Masing-masing bisa terlihat sebagai Siti Mariam sebagai Ketua SPKK DPC PKS Ciampea Kabupaten Bogor. Sedangkan Bu Ani adalah Ketua SPKK DPC PKS Cibungbulan Kabupaten Bogor. Udah kenal ya Ibu-Ibu semua ya? Baik, selanjutnya sebelum ke materi, akan saya sampaikan dulu bahwa topik webinar kita kali ini adalah harmonisasi keluarga di masa pandemi. Kita nanti akan mendengarkan paparan dari Ustazah Zakiah tentang hal-hal apa saja yang perlu dijaga dan diciptakan agar tetap terjalin keharmonisan dalam keluarga, lalu juga bagaimana nanti peran suami dan istri menyikapi situasi pandemi ini. Kemudian juga kita akan melihat efek-efek yang muncul pada perilaku anak di masa pandemi ini dan juga solusi menghadapinya. Untuk itu kepada Ustazah Zakiah dipersilakan. Silakan Ustazah Zakiah. Masih di mute ya? Bu Zakiah belum kedengeran suaranya, Bu? Di unmute ya? Masih di mute. Speakernya masih ini, Bu. Di mute. Ya, sudah ya kedengarannya. Alhamdulillah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in
wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, terutama kepada para panitia, yaitu dari Ketua SPKK Ciampea, Ibu Ani, juga kepada Ibu Ketua SPKK Cibung Bulang. Alhamdulillah pada hari ini dengan senang sekali kami bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, gitu ya, di antaranya. Ya, insya Allah kami diberi tugas yaitu untuk mengisi tentang harmonisasi keluarga di masa pandemi. Insya Allah gitu ya. Sebetulnya banyak yang lebih hebat gitu ya. Tapi insya Allah dengan senang hati kami menerima, akan mencoba terutama karena ingin bersilaturahim dengan ibu-ibu semua gitu ya, yang ada di Ciampea dan juga ada di Cibung Bulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi ayat ini kita sering mendengar, sering melihat, apalagi biasanya kalau di kartu undangan ya, selalu gitu ya, ada ayat ini ditulis. Tujuannya apa gitu ya? Jadi di antaranya ternyata di antara ayat ini adalah menjelaskan tentang keluarga. Atau sebelum keluarga ada yang disebut akad ya. Nah, di situ. Biasanya kalau acara akad pernikahan itu, nah itu yang qori'nya itu membaca ayat ini gitu ya. Nah, jadi di sini adalah yang disebut akad itu adalah perjanjian ya. Berjanji, jadi berjanji bukan hanya berjanji dua pengantin itu sendiri, berjanji di hadapan para saksi, berjanji di hadapan para dua keluarga besar, tapi berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanji apa? Berjanji untuk saling mencintai, berjanji untuk saling menyayangi, berjanji untuk saling mengingatkan dalam beribadah kepada Allah, berjanji untuk saling kasih sayang, ya. Berjanji juga untuk saling menutupi aib di antara semuanya, antara suami istri. Subhanallah, ternyata akad itu pun sendiri, subhanallah, janjinya itu banyak, terutama janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini disebutkan tadi Allah menciptakan manusia untuk berpasangan itu diantaranya untuk litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan sakinah, ketenangan, kemudian mawaddah dan warohmah. Jadi tidak semata-mata begitu aja, ternyata ada syaratnya gitu ya, supaya ketenangan, supaya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmah itu ada syaratnya. Di antaranya syaratnya itu adalah yang pertama harus dipersiapkan ruhiyahnya, ruhaninya, agar begitu masuk rumah tangga itu tidak gamang,
tidak bingung karena sudah siap ya ruhiyahnya atau rohaninya. Yang kedua yang harus dipersiapkan itu adalah jasadnya atau fisiknya ya. Harus siap ya jasadnya gitu ya, kesehatannya atau badannya itu harus sehat ya, gitu kan. Kemudian juga yang keempat, yang ketiga adalah persiapan ilmu. Nah, ilmu itu banyak sekali yang dibutuhkan. Bagaimana cara sikap atau akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap suami, terhadap mertua, terhadap orang tua atau terhadap anak, atau bagaimana cara mendidik anak. Nah, itu banyak. Termasuk juga bagaimana sih kalau mandi wajibnya itu kan ilmu. Jadi ternyata harus banyak ilmunya. Yang keempat yang harus dipersiapkan adalah harta ya. Harta yang harus dipersiapkan selain dari tadi ruhiyah, jasad, ilmu dan harta. Nah, di sini disebutkan ya bahwa keluarga adalah karunia Allah. Keluarga itu karunia Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan di sini wa ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum baini wa hafadat wa razaqakum minat thayyibat. Jadi bagi kalian Allah menciptakan pasangan istri-istri dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri kalian Dia ciptakan bagi kalian anak, cucu dan keturunan, gitu ya. Jadi subhanallah, setelah berkeluarga kemudian akan mendapatkan anak, mungkin ya kalau keluarnya akan mendapatkan cucu. Itulah Allah yang sudah menentukan, ya Allah yang sudah mengatur, dan Allah lah yang akan memberikan rizki kepada semuanya. Ya, itu di dalam surat An-Nahl ayat 72 seperti itu. Nah, kemudian silakan. Di sini ada ciri ya, ciri rumah tangga yang Islami. Yang pertama adalah ciri rumah tangga yang Islami itu didirikan di atas landasan ibadah. Jadi ternyata subhanallah, begitu nikah itu niatnya ibadah ya. Niatkan ibadah karena Allah. Kenapa? Karena semua aktivitas di dalam rumah tangga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan, umpama tugas seorang ibu, dari mulai bangun tidur, terus bekerja, sampai menjelang tidur, gitu ya. Mungkin nggak pernah berhenti, ada aja gitu ya. Piring sudah kotor, cuci, pakai lagi gitu kan. Seperti itu. Terus nggak pernah berhenti. Ternyata di sisi Allah, itu adalah bernilai ibadah. Ya. Nah itulah mungkin menurut kita capek, tapi ternyata inilah nilai-nilai ibadah di sisi Allah ya. Jadi ibadah itu ada ibadah yang langsung kepada Allah seperti kita sholat, tilawah, tahajud itu kan ibadah langsung. Kalau dihitung mungkin hanya sedikit gitu ya. Nah ditambahlah yang ibadah yang melalui hubungan sesama manusia ya. Itu lebih banyak ya, dari mulai kita bangun tidur terus kegiatannya banyak, seperti itulah yang dilakukan oleh semua keluarga gitu ya, seperti itu. Kan bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian kalau tidak dilandaskan kepada ibadah, kita akan kecewa. Umpama begini, kita sewaktu-waktu, saya mau bikin kejutan buat suami, umpama. Begitu suami kerja, saya mau bikin masakan yang enak. Nah, biar apa? Biar nanti suami datang, kemudian makan bersama kita dan memujinya. Harapannya itu kan, ingin dipuji oleh suami. Gitu ya. Nah, ternyata begitu datang, suami tidak langsung gitu ya, tidak langsung makan. Loh, kenapa biasanya langsung makan? Kok ini enggak gitu ya? Malah tidur-tiduran atau kok Pak nggak makan? Udah tadi kita jawabnya. Tadi ada teman yang ngajak makan, jadi saya mau ikut dulu mampir makan. Makan dulu di luar. Ya Allah, mungkin kalau karena ingin dipuji gitu ya, karena suami atau karena ingin dipuji, pasti kecewa. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, itu tidak akan kecewa. Ya Allah, nggak apa-apa, nggak makan sekarang. Nanti juga malam mungkin dia akan makan sama-sama. Dan jangan berharap untuk dipuji. Karena
yang mendapat pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitulah, kembalikan semuanya, insya Allah tidak akan kecewa ya Allah. Ternyata gitu, subhanallah, Allah lah yang membalas semua kebaikan-kebaikan ini, gitu kan. Atau mungkin yang paling berat lagi ya, kita dari punya anak umpama, begitu lahir gitu, atau begitu hamil, berat hamil itu. Kemudian melahirkan, kemudian membesarkannya. Begitu masa sekolah, diantar ke sekolah, kadang tiap hari ikut mengantar anak ke sekolah. Dengan niat ya Allah, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh terus tiap hari. Begitu TK, begitu setelah SD, kemudian SMP, SMA, terus sampai kuliah diantar sama orang tuanya. Mungkin dengan biaya yang sangat besar. Ternyata begitu sudah selesai, sudah sarjana, loh kok dia menikah? Memang harus menikah kan? Menikah, dibawalah dengan suaminya. Loh, buat bagian kita mana gitu ya, umpama. Atau suami, atau ini laki-laki, anaknya laki-laki, begitu nikah ya sayangnya kepada istrinya, kepada anaknya gitu ya. Loh, jatah kita mana gitu, mungkin seperti itu ya. Pengorbanannya itu dari mulai kita masa hamil, membesarkan, mengantarkan, semua ada catatannya di para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan insyaallah ya Allah, ibadah karena Allah, apapun yang kita lakukan sekecil apapun akan bernilai pahala di sisi Allah, dan itulah menjadi tabungan-tabungan kita yaumul qiyamah. Itu. Baik. Di sini belum yang ketiga, ini segitiga tadi ya, segitiga apa? Ada kalau seseorang itu suami, semakin jauh hubungan suami istri dengan Allah, maka akan jauh juga dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, kalau semakin dekat hubungan itu dengan Allah, suami istri itu ya, semakin dekat hubungan suami istri itu dengan Allah, maka akan dekat juga dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, di sini itu tadi ya jelas. Ternyata di apa merasa lebih dekat lagi, selalu salat berjamaah, saling mengingatkan gitu ya. Gitu, malah baiknya tilawah atau saling menyimak itu lebih baik ya, seperti itu. Subhanallah, lebih dekat lagi kepada Allah, maka akan terasa ya sakinah, mawadah, warahmah. Malah ada yang berpendapat ya, para ulama mungkin berpendapat kalau sakinah itu biasanya untuk pengantin baru gitu ya. Pengantin selalu ingin berdekatan terus gitu kan, mungkin seperti itu. Nggak mau jauh. Sampai kapan sih sakinah itu? Ya sampai melahirkan, mungkin kalau sudah melahirkan kan lain lagi gitu ya. Karena punya kegiatan ngurus anak segala macam. Ya itulah mungkin sakinah, mawadah ya, saling mencintai di situ ya. Karena ada anak. Nah, lama-lama rumah tangga makin lama, punya anak-anak menjadi besar, mungkin punya cucu. Nah, di situ adalah warahmah ya, kasih sayang Allah. Di situ bukan berdekatan lagi ya, bukan berdekatan lagi, tapi di situ saling menyayangi. Umpama begitu jauh kita ingat, kok si bapak makannya di mana ya? Gitu kepikir. Kok bapak belum pulang ya? Khawatir aja. Nah, itulah warahmah ya. Jadi subhanallah, Allah menciptakan itu luar biasa ya, untuk kepentingan makhluknya. Nah, di sini tadi ya yang ruhiyah ya. Ruhiyah tadi yang harus dipersiapkan di sini adalah ruhiyah suami istri ya. Di sini disebutkan qalila minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, ini pembekalan buat suami istri ya. Jadi tidur itu kan sebetulnya yang atau 5 jam ya, 5 atau 6 jam. Gitu ya. Kalau kita tidur mungkin jam 9, 10, 11, 12, 1, 2 itu jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 itu sudah cukup gitu ya untuk bangun seperti itu. Nah, disitulah sebetulnya sebaiknya suami dan istri itu sholat bersama, berjamaah atau sholat bersama, tahajud bersama, dan di situ mendoakan gitu ya, mendoakan keluarga ya, mendoakan keluarga, kemudian mendoakan
anak-anak kita gitu ya, doakan semuanya gitu kan. Dan syaratnya kalau mendoakan mertua, bayangkan mendoakan saudara-saudara kita, gitu ya. Kemudian kita mendoakan anak-anak kita satu persatu, bayangkan dan sebutkan namanya ya Allah, gitu kan. Itu terus seperti itu, gitu ya. Subhanallah, gitu ya. Jadi luar biasa, gitu ya. Pada tengah malam itu menjelang subuh itu, subhanallah, banyak sekali permintaan-permintaan kita, ajukanlah proposal kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah akan mendengar dan Allah akan mengabulkan pada waktu itu. Ya, baik. Lanjut. Di sini ada ciri ya, ciri rumah tangga yang Islami yang kedua ya. Tadi karena beribadah kepada Allah, niatkan ibadah. Yang kedua terdapat keteladanan ya. Terdapat keteladanan dari orang tua ya. Jadi anak yang soleh itu akan lahir dari orang tua yang soleh gitu ya. Tidak mungkin ujug-ujug gitu ya. Seperti yang digambarkan oleh para nabi ya. Nabi Ibrahim ya. Jadi anak soleh. Jadi anak yang soleh itu lahir dari orang tua yang soleh. Makanya di sini disebutkan keteladanan dari orang tuanya gitu ya. Terutama keteladanan akhlaknya. Dulu saya punya guru ya. Subhanallah, guru itu luar biasa cara mendidik keluarganya. Masih ingat ya kalau kita kumpul pengajian di rumahnya, pada anaknya kecil-kecil gitu ya, masih kecil-kecil. Subhanallah, begitu kita kumpul gitu ya, begitu kita di dalam gitu ya pengajian. Nah begitu pulang dari pengajian itu sendalnya sudah rapi gitu ya, sudah rapi. Dia jadi loh, kok sendal jadi berubah, ternyata sama anak-anaknya. Dan dia itu waktu itu dia punya penghasilannya itu karena anaknya banyak, mungkin penghasilannya kurang, dia bikin brownies ya. Sampai di rumahnya kompornya banyak, suka bakar brownies. Kemudian si anak itu disuruh ikut membantu gitu ya. Anak itu disuruh ikut membantu ibunya. Nah nanti dipisah gitu ya, dipisah. Kalau ada yang kurang agak-agak angus gitulah, dia pisahkan gitu ya. Dia bawa ke sekolah, dibawa ke teman-temannya, dijual dengan harga yang murah gitu ya. Yang bagus-bagus dipisahkan sama ibunya, dijual juga sama ibunya. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang datang ke situ, yang ikut pengajian di situ, pulangnya pada bawa brownies untuk menjualkan gitu ya. Subhanallah, luar biasa kreatif sekali dia. Kemudian itu yang tadi yang kue-kue yang agak angus itu dia bawa sama anak-anak ke sekolah, dijual dengan harga yang murah, anak-anak seneng aja ya, karena kan brownies itu coklat ya. Kemudian si uangnya itu dikumpulkan. Tiap hari uangnya keuntungannya saya simpan masing-masing. Kalau tidak salah ada 4 anaknya kecil-kecil, masa SD waktu itu. Kemudian uang itu ditabung, dikumpulkan. Begitu sudah sebulan, mereka diajak berbelanja. Kemudian dengan hasil uang mereka masing-masing. Kalian punya uang sekian, silakan belanja mau beli apa sesuai dengan uang yang ada pada kalian. Jadi subhanallah, pendidikannya luar biasa ya. Pendidikan kepada anaknya, dibawa anak untuk kreatif, dibawa anak untuk membantu orang tua. Kemudian juga dia belajar berbelanja dengan hasil uang mereka sendiri. Subhanallah. Itu luar biasa yang pernah dicontohkan oleh Ustadz itu. Kemudian suatu ketika pas ada acara rame, namanya anak itu nggak pernah berhenti ya, namanya main ke sana kemari. Kemudian seanak itu mungkin suaranya agak keras atau apa gitu. Tiba-tiba si bapaknya datang, cuma deketin aja sama si bapak, udah anak itu diam. Loh, kok bisa ya gitu. Nggak marah, nggak apa, cuma dilihat aja mukanya, matanya gitu.
Kok bisa ya seperti itu? Subhanallah. Ternyata luar biasa. Memang katanya ya, kalau kita mendidik anak, bicara dengan anak, usahakan mata mata kita dengan mata anak itu harus sejajar. Ya, jadi kalau nasihat anak-anak, lihat aja mukanya, wajahnya, terus mata kita dengan mata anak harus sejajar. Jangan kita mau di mana gitu ya, atau sambil cuci piring atau sambil apa, kita marah-marah, mungkin anak nggak dengar. Tapi sebentar ya nak, sini ya nak, pegang anak itu kemudian lihat wajahnya. Lihat matanya oleh kita tetap, dia akan ngerti. Seperti itu, dia nggak pernah marah sih bapaknya, cuma dilihat matanya aja, dia akan diam. Subhanallah waktu itu ya, luar biasa gitu ya, pelajaran-pelajaran dari guru kita dulu waktu itu. Kemudian ciri yang di sini suami istri harus menjadi contoh gitu ya, anaknya. Kemudian ciri rumah tangga yang ketiga, terbiasa tolong menolong ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa kepada Allah, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, di sini ciri yang ketiga, biasakan tolong menolong. Jadi di dalam keluarga itu dibiasakan untuk bermusyawarah, untuk syuro. Nah, Bapak ada perlu atau Ibu ada perlu kumpul ya semua. Termasuk anak yang kecil pun kita kumpulkan ya. Hari ini ada keperluan apa, atau ibu mau membeli sesuatu yang bagus yang mana. Nah, itu si anak pun dilibatkan ya, dilibatkan untuk berbicara gitu ya. Yang kecil tanya, menurut kakak gimana baiknya, menurut adek gimana. Nah itu ya, dengan seperti itu mereka akan merasa bahwa dia dihargai, bahwa saya dihargai di keluarga saya ini ada. Nah begitu ya, dengan kalau kita terbiasa gitu ya, tolong menolong dengan keluarga ya, dengan keluarga seperti itu, karena Allah berjanji akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Nah, kemudian ciri rumah tangga Islami yang keempat, tercukupinya kebutuhan materi secara wajar ya. Jadi kebutuhan materi secara wajar, jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kadang-kadang kita itu suka banyak keinginan. Sebetulnya kalau kebutuhan udah cukup gitu ya. Tapi kadang-kadang yang ini kita adalah keinginan. Kalau kebutuhan, beras ada, makanan ada, udah cukup gitu ya. Tapi kayaknya pengen bakso ya, padahal di rumah udah ada makanan. Nah itu keinginan gitu ya, kadang-kadang yang bikin tambahan buat kita. Padahal cukup kok gitu ya. Ada kok kayak baju, mau pakaian. Mungkin kalau dilihat pakaian ibu dengan bapak, yang paling banyak itu pakaian ibu, subhanallah. Dilihat satu lemari punya ibu, lemari lain punya ibu, punya bapak sedikit. Tapi rasanya perasaan bulan ini atau tahun ini belum beli baju, kerudung model baru belum punya, terus saja seperti itu. Ternyata subhanallah ya, kita ini harus sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Termasuk ya kalau belanja mungkin terutama kebutuhan itu sembako diutamakan dulu gitu ya. Baru yang lainnya seperti itu. Jadi jangan mengikuti keinginan. Kalau mengikuti keinginan mungkin tidak akan pernah selesai. Kurang aja gitu kan. Akan terus kurang. Kemudian menghindari hal-hal yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan dengan yang menyalahi aturan atau tidak islami lah seperti itu. Ya mungkin ya biasanya itu, atau anak-anak kan sekarang memang megang HP gitu ya. Kita lihat aja gitu ya, sambil dilihat apa sih yang dibacanya gitu kan. Kemudian kita lihat apa sih yang ditontonnya. Nah, kita harus ikut islami apa tidak. Kita harus sering-sering menegur ya kepada anak. Malah dulu itu kan ada aturan ya, kalau biasakan, usahakan, kalau sekarang mungkin tidak, nggak tahu, wallahu alam. Kalau dulu belum pandemi gini kan, usahakan setelah maghrib 3 jam tidak boleh megang HP. Semua, ya, semua. Ibu, anak, bapak, ibu, bapak gitu ya. Kenapa? Jadi fokuskan untuk belajar, mengaji, sholat,
terus gitu kan tentang nasihat atau apa. Kenapa? Agar bapaknya pun yang memberikan contoh bagi kita. Kemudian terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk. Jadi kita berusaha ya, kalau mungkin karena kan lingkungan kita nggak sama, malah yang bagusnya kita lah yang mewarnai lingkungan itu menjadi baik karena ada kita di situ. Seharusnya begitu ya. Karena kalau terbentengi dari pengaruh lingkungan buruk mungkin banyak sekali gitu ya. Tapi usahakan kita lah yang harus bisa mewarnai lingkungan itu gitu kan, seperti itu, menjadi contoh yang baik bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita, seperti itu. Nah, itulah ciri rumah tangga yang Islami. Nah, kemudian di sini tentang apa? Tentang contoh ya, ada kasus perceraian. Ya, ini contoh aja ya. Contoh aja kenapa gitu ya. Kenapa kita kok sekarang harus dikasih materi tentang ini, tentang harmonisasi. Ternyata ya itu tadi ya, ruhiyah kita harus dibekali, jasmaniah kita harus dibekali. Karena banyak sekali kasus-kasus gitu ya. Sekarang itu tentang perceraian. Kenapa? Karena mungkin kekurangan ekonomi atau mungkin ya karena kurang masukan ruhiyah kepada ibu-ibu itu. Nah, di sini contohnya ya ada kasus perceraian di Kabupaten Bogor meningkat selama pandemi corona. Gitu kan. Ya, sepanjang 2020 Pengadilan Agama, nah di sini ya Kabupaten Bogor menangani ribuan perkara. Dari ribuan persen di antaranya merupakan kasus perceraian. Tahun ini Januari hingga hari ini gugatan itu banyak sekali ya perceraian bersama, waris, kemudian tapi 90% itu perkara masalah perceraian. Kenapa? Ya itulah gitu ya, karena mungkin tidak menerima dengan keadaan seperti ini. Padahal insya Allah ya kalau dibekali dengan ruhiyah kita, ya terutama sabar mungkin ya, sama-sama kami merasakan ya, seperti itu, merasakan pandemi itu semua gitu ya. Kita nggak punya uang, orang lain juga sama nggak punya uang gitu. Kita nggak punya sama orang lain juga seperti itu. Jadi subhanallah ya, nah ini ujian bagi kita semuanya, tapi kita berusaha gitu ya, ruhiyah kita harus dikuatkan. Nah, tadi permasalahannya di dalam rumah tangga, jadi yang pertama adalah perselisihan ya, perselisihan suami istri ya. Jadi diusahakan ya, jangan sampai terjadi perselisihan, jangan seperti tadi orang malah minta cerai, padahal dengan cerai itu tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Maksudnya tidak ada jalan, bukan jalan keluar cerai itu, karena kalau sudah cerai dia juga mau nyari uang kemana gitu kan, susah juga sebetulnya. Jadi kesabaran. Nah ini kemudian tadi perselisihan suami istri usahakan ya, jangan sampai terjadi perselisihan. Apalagi kalau di depan anak gitu ya, di depan anak gitu, jangan gitu ya, jangan terjadi perselisihan seperti itu. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan suami terhadap istri. Nah ini ya mungkin bisa aja kekerasan suami istri itu kenapa sih terjadi? Ya bisa aja mungkin dari pihak istri pun memancing-mancing gitu itu untuk membuatkan kemarahan. Dulu saya pernah baca ya, ada seorang sahabat gitu ya, seorang sahabat, kemudian sahabat yang laki-lakinya itu ngantar temannya, sahabatnya menikah gitu ya. Dan setelah itu si dua sahabat itu berpisah gitu ya, berpisah, dia mungkin jauh gitu setelah menghadiri pernikahan, mengantarkan temannya itu, dia pergi jauh yang sangat lama sekali. Setelah 20 tahun kemudian ketemu lagi gitu ya dengan sahabat yang Iwa tadi itu, kemudian bertanya, bagaimana kabarnya gitu kan, biasa nanya keluarga tentang anak gitu kan. Bagaimana pernikahan kamu gitu ya. Sudah 20 tahun itu setelah pernikahan baru ketemu lagi. Jadi ternyata kata si suami itu, alhamdulillah katanya, selama 20 tahun ini tidak pernah katanya menyebabkan
istriku tidak pernah menyebabkan aku marah. Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa, 20 tahun coba. Tidak pernah katanya istriku menyebabkan aku marah. Kok bisa sih seperti itu katanya. Ya kita berusaha untuk baik. Gimana sih caranya gitu kan. Sehingga dia cerita. Jadi pada malam pertama itu, malam pertama pernikahan, saya sholat bersama pada malamnya. Kemudian saya bicara kepada istri saya gitu. Saya jelaskan kesukaan saya ini, makanan saya ini, kesenangan saya ini disebutkan. Dan saya paling tidak suka ini, kemudian kata-kata yang ini. Kemudian sikap ke orang tua, ibu saya, bapak saya senangnya begini, jelaskan gitu. Dan paling tidak suka mendengar kata-kata ini. Dan dia terus gitu ya, kata-kata dia camkan dengan baik, sebaik-baiknya, ya sehingga tidak pernah gitu ya, selama dia 20 tahun itu tidak pernah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya. Benar-benar dia jaga. Jadi subhanallah luar biasa ya. Seperti itu. Saya juga kadang mau ya Allah gitu. Mungkin kalau saya dalam sehari berapa kali juga bukan marah gitu ya. Suami kita ya Allah gitu luar biasa. Jadi subhanallah luar biasa gitu ya gambaran-gambaran kenapa gitu ya kekerasan suami terhadap istri mungkin aja gitu ya karena dari pihak istri pun memancing-mancing untuk kemarahan mungkin bisa aja seperti itu. Nah, kekerasan istri terhadap suami ya, ada juga kan banyak sekali ya kejadian-kejadian apalagi sekarang kalau lihat berita itu luar biasa mengerikan gitu ya seperti itu. Kemudian kekerasan orang tua terhadap anak. Nah, apalagi nih masa pandemi ini gitu ya, kita atau semua ibu-ibu itu punya tugas gitu ya, punya tugas tambahan menjadi guru gitu ya, mendampingi anak gitu ya, mendampingi anak belajar di rumah gitu. Jadi punya tugas gitu ya, mendampingi anak belajar di rumah itu. Ternyata mengajari itu berat gitu ya, terutama begitu ada begitu salah paham, begitu anak nggak ngerti, kadang-kadang mungkin orang tua sering keluar gitu ya emosinya atau apa gitu ya. Kalau kita lihat, masya Allah gitu ya, kalau lihat di share dari orang tiap hari berantem sama anak gitu ya, berantem seperti itu. Ternyata kalau guru itu banyak muridnya tidak pernah berantem sama anak ya. Jadi jadilah gitu ya jadi guru yang baik, pendamping yang baik bagi anaknya. Memang anak-anak kita itu adalah kewajiban sebetulnya yang mengajar itu kita. Jadi dengan ujian pandemi ini kita menjadi amanah, diberikan amanah untuk siapkan kesabaran kita ya. Siapkan contoh keteladanan kita untuk anak-anak kita. Subhanallah gitu ya. Luar biasa gitu ya. Karena memang kodaannya beda ya. Kalau pas mendidik mengajar ngaji sama anak orang lain, kita sabar gitu menahan. Begitu ngajar kepada anak sering nggak bisa, langsung gitu ya. Kitanya emosi. Ternyata seperti itu ujiannya ya. Jadilah guru yang baik di masa pandemi ini mengajar anak dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya, kalau bukan ibunya, bukan bapaknya siapa lagi. Jadi sayangilah seperti itu. Apalagi tadi yang dikatakan kata Bu Emi ya, subhanallah banyak hikmahnya. Jadi tahu tentang karakter anak kita, kebiasaan anak kita. Jadi tahu semuanya gitu ya, terbuka. Jadi disitulah keterbukaan kita untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian kekerasan anak terhadap orang tua, jelas ya. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Nah, di sini mungkin pembantu ya. Namanya juga pembantu, tapi kadang-kadang kita juga suka suka merasa kalau punya pembantu itu ingin semuanya yang ngerjakan pembantu gitu ya. Padahal ya pembantu itu membantu kita, peran utama kita ya. Yang masak sebetulnya peran utama kita, yang beresin peran utama kita. Hanya membantu gitu ya sifatnya. Tapi kadang-kadang kita itu dengan membantu juga suka berharap semua ngerjain membantu dari mulai ngepel, masak, cuci piring, cuci pakaian, nyuci, semua membantu gitu ya. Padahal peran pembantu itu perannya hanya membantu gitu. Peran utamanya kita ya. Kadang-kadang kita kan selalu berharapnya seperti itu gitu ya kepada pembantu. Jadi usahakan gitu ya
pembantu itu nyamanlah dengan kita, anggaplah mereka sebagai keluarga di antara anggota keluarga di antara kita. Nah, kemudian permasalahan rumah tangga juga masalah kenakalan anak ya. Sekarang memang berat. Kalau dulu anak dilarang pegang HP, sekarang orang pegang HP, memang harus pegang HP, kan belajarnya dari situ ya. Nah, itu harus sama-sama dengan suami gitu ya, tanggung jawab anak kita gitu kan. Kemudian juga sebetulnya anak itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Nah, jadi usahakan gitu ya. Sebetulnya bukan punya kita, anak itu punya Allah gitu ya. Itulah yang harus dijaga oleh kita, berusaha gitu ya. Nah, berusaha gitu ya, berusaha mendidik anak itu jangan sampai dengan ketidaknyamanan buat anak ya, seperti itu. Insya Allah ya, kalau anak sudah merasa nyaman dia tidak akan nakal ya, tidak akan nakal. Kalau saya ini baik, saya orang soleh kata mama gitu ya, bukan saya orang nakal, saya bukan malas, dasar kamu malas, dasar kamu nakal, nah bukan itu. Tapi yang sering tertanam di dalam hati anak itu, saya anak baik, saya anak soleh. Jadi insya Allah ya, kenakalan itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Kalau dia sudah merasa nyaman dalam keluarga, orang tua baik terhadap dia. Kemudian masalah ekonomi keluarga. Nah, di sini masalah ekonomi keluarga ya. Kalau bisa di masa pandemi ini memang berat ya, memang berat kita rasakan gitu. Tapi ya kita harus berusaha. Mungkin tuntutan juga bagi istri ya, terutama bagi kita. Mungkin harus punya kafaah ya. Punya Punya kafaah. Kita bisanya di mana sih? Kita bisa bikin apa? Nah, gitu ya. Mungkin dengan cara berjualan lah, berdagang lah, kan? Dengan seperti itu. Apa saya bikin ini loh, gitu, buat dijual deh, lumayan buat teman-teman, gitu kan. Insya Allah dikontak. Nah itu, jadi tuntutan juga bagi kita ya, harus punya kafaah. Nah, punya keterampilan, gitu ya. Insya Allah di sini sudah banyak kan yang berjualan, yang biasa membuat keterampilan-keterampilan kemudian dijual terhadap teman itu untuk menambah ekonomi keluarga. Nah, jika terjadi persoalan yang semua tadi itu ya, kenakalan atau selesai, jadi kembalikanlah seluruhnya masalah ini kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Jadi kembalikanlah semuanya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Kewajiban kita dalam mendidik, membesarkan ya, kewajiban kita kalau bagi suami mencari nafkah, kemudian kalau istri menjaga harta itu gitu kan, itu dengan baik gitu ya, seperti itu. Kemudian jangan mengabaikan masalah yang dianggap kecil ya. Jadi nanti akan menumpuk masalah itu. Kalau ada masalah, umpama tiba-tiba loh, kenapa ya si kakak diam aja? Nah, mungkin punya masalah. Jadi usahakan dekatin sama kita, mungkin punya masalah. Jadi jangan dianggap kecil gitu masalah itu ya. Seperti atau tiba-tiba yang kecil lari-lari ke kamar nangis, ada apa ya? Nah, itu mungkin orang tua harus sensitif gitu ya, seperti itu. Kemudian berbicara berdua dari hati ke hati ya. Seringlah ngobrol berdua, kemudian bicarakan tentang anak atau apapun gitu ya. Kita bicarakan berdua. Kemudian juga meminta bantuan pihak ketiga atau penengah yang bijaksana kalau memang diperlukan ya. Mungkin kalau ada permasalahan nggak pernah selesai ya. Pertama yang kita lakukan adalah tadi kembali kepada Allah, mengadulah kepada Allah pada sholat malam. Kita nangis sepuas-puasnya, ya Allah, semua adukan kepada Allah gitu ya. Sebelum diadukan kemana-mana, adukanlah dulu kepada Allah. Minta jalan keluarnya, ya Allah gitu kan. Seperti itu terus diulang-ulang gitu ya. Ternyata kok nggak pernah selesai gitu masalah itu. Sebaiknya ya ada yang bijaksana atau penengah ya. Mungkin paman atau guru kita atau siapa yang bisa mengerti dema ya. Biar mereka bisa menengahi gitu ya untuk memperbaiki gitu masalah itu. Kemudian di sini memupuk
cinta dan kasih sayang ya. Hindari tindakan membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Umpamalah begitu kita nonton TV dengan suami nonton TV, begitu lihat TV, wah lihat Gubernur Anies Baswedan, wih ganteng amat ya Pak Anies Baswedan. Jangan ya, jangan begitu. Nggak usah dikomentari ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan saudara kita. Suami kita apa? Adik kita loh keluarganya udah punya ini, jangan ya, jangan dibandingkan gitu ya. Apapun baik dengan hartanya atau dengan fisiknya jangan. Kemudian menghindari tindakan selalu mengkritik dan mengomentari pasangan. Hindari ya. Jangan dikritik, komentari, apalagi yang sudah lama terjadi, diulang lagi. Itu nggak bagus gitu ya. Usahakan enggak. Jadi sebelum kita mau bicara, pikir dulu, menyakitkan nggak? Gitu kan. Kira-kira ini menyakitkan nggak kalau diucapkan? Jangan ya. Jadi hindari tindakan yang selalu mengkritik atau mengomentari. Berusaha memuji sisi positif ya. Memuji sisi positif pasangan ya. Makanya itu tadi. Nah, dulu suka ada ya kalau orang yang baru menikah datang ke rumah, Bu, mau silaturahim, tolong nasehatin kami, kata yang pengantin baru. Saya selalu nasihatnya, menerima kekurangan pasangan. Kalau kelebihan ya nggak perlu diucapkan juga, udah siap mereka menerima kelebihan. Tapi yang lebih berat lagi, menerima kekurangan pasangan kita. Nah itu ya, nah itu biasa kan nasihatnya begitu ya, harus siap dengan kekurangan. Nah di sini berusaha memuji sisi positif pasangan ya. Nah itu bagus sekali gitu ya, memuji itu. Nah itu, wah si Bapak pakai baju itu jadi lebih mudah atau gimana lah gitulah. Kita berusaha. Bagus tuh Pak bajunya Pak, pas Pak, atau Pak. Nah itu bagus ya. Jadi memuji. Kemudian tidak berlebihan dalam memuji orang lain di depan pasangan. Nah itu ya, tidak boleh ya berlebih-lebihan memuji dalam memuji orang lain di depan pasangan. Kemudian saling memberi hadiah dan berbagi kesempatan. Kalau di buku pernik-pernik itu ya, saling memberi hadiah itu adalah bahasa cinta ya. Ternyata bahasa cinta itu banyak sekali. Mungkin orang itu kan berbeda-beda ya. Tipe-tipe orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang orang itu romantis lah. Ma, hari ini Mama cantik sekali, aku sangat sayang sama Mama umpama. Atau sama Umi gitu, sayang sekali Ma, Umi cantik sekali pakai baju. Mungkin ada yang begitu. Jadi beda-beda kan tipe suami, tipe istri juga sama ya. Nah, di sini ada yang bahasa cinta gitu ya. Dengan memuji itu pun bahasa cinta gitu ya. Memuji suami, memuji istrinya. Atau dengan saling memberikan hadiah itu juga bahasa cinta. Atau berpakaian rapi, nah itu bahasa, oh saya ingin berpakaian rapi depan suami. Walaupun masa pandemi ini gitu ya, enaknya sih pakai daster gitu ya. Tapi sekarang kan sudah banyak ya daster-daster yang bagus gitu ya. Bukan daster batik, kalau daster batik buat tidur lah ya. Daster-daster yang dari bahan-bahan bagus sekarang kan. Nah, pakai dasternya yang bahan yang bagus. Bahan-bahan katun nggak kelihatan daster lah gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk menyenangkan gitu ya. Semacam hadiah gitu ya. Hadiah buat suami. Kemudian memupuk cinta dan kasih sayang. Jadi jangan meremehkan pendapat pasangan atau mengolok-olokkan. Ternyata ada kekurangannya, jadi tidak boleh. Udah, iya, bagus Pak, udah. Gitu kan, umpama atau tidak boleh dikomentari, meremehkan atau mengolok-olokkan. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bernada menyerang atau menyakiti hati meskipun sedang marah ya. Jadi pantas ya kalau sedang marah, kalau di dalam hadis kan disebutkan kalau kita lagi marah, kita lagi apa nih? Lagi berdiri gitu ya, atau lagi duduk. Ternyata kita lagi berdiri dengan mudah aja ya, celetuk-celetuk ngomong-ngomongnya. Oh duduk dulu. Kita lihat, kalau lagi marah, kita duduk. Oh kalau lagi berdiri, duduklah. Nah, ternyata duduk masih marah gitu ya. Masih aja pengen keluar kata-kata itu. Rasanya kurang sempurna. Tidur gitu ya. Tidur masih marah. Nah, berwudulah ke kamar mandi ya. Pergilah ke kamar mandi berwudu. Mudah-mudahan dengan berwudu ya bisa, kan marah itu dari setan ya, api bisa itu dengan wudu. Nah itu. Jadi gitu ya. Lihat aja, atau anak kita lagi marah. Nah, lihat sama kita. Dia lagi jalan atau lagi duduk. Nah,
duduk dulu, Nah, gitu nggak usah ikut marah. Duduk dulu ya. Nah, mungkin ada nanti agak keluar apa-apa, agak turun nadanya. Udah, tidur aja deh, tidur dulu. Nah, bisa seperti itu ya. Nah itu gambarannya. Jadi itulah ya, kita harus bisa membaca, gitu, membaca anak. Bagaimana sih dia dalam keadaan seperti apa. Kemudian tidak menyalahkan, mengomeli pasangan ketika pasangan melaksanakan suatu tugas kewajiban atau ketika tidak dapat melakukan dengan benar. Nah, tidak usah dikomentari ya. Udah lain kali aja deh dibetulinnya atau apa. Jadi tidak usah menggerutu ya. Ya udah, iya nyalain TV Pak. Nah, kemudian meluangkan waktu untuk duduk bersama dan berbincang-bincang, mendengarkan satu sama yang lain. Itu dibiasakan ya. Dengan surau tadi biasakan. Coba kata Ade gimana? Kata A gimana? Nah itu ya, dibiasakan seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian saling berkomitmen untuk tidak menggunakan suara keras ya, bernada tinggi ketika berdebat. Subhanallah gitu ya. Apa yang digambarkan oleh para rasul itu kan begitu ya. Jadi bicaranya tidak pernah keras gitu ya. Harusnya begitu. Nah, mungkin kalau orang Betawi lain ya harus keras aja. Mungkin kalau ada yang bicara keras, kita agak pelan jawabnya, mungkin akan nanti yang bicara keras mungkin akan turun karena kita bicara keras. Kalau kita jawaban keras lagi akan terus timbal balik keras lagi gitu ya. Jadi kalau ada yang bicara keras, kita bicara pelan. Iya kakak, kakaknya duduk dulu umpama. Atau iya pak, gitu. Jadi kita berusaha dengan ada yang lembut ya, begitu. Nah, kalau ada yang keras, biar tidak sama-sama. Kemudian saling bersepakat untuk bersedia meminta maaf dengan cara yang baik, lembut dan tulus ketika salah. Subhanallah ya, kelembutan itu luar biasa ya, yang pernah dicontohkan oleh Hasan Banna ya. Hasan Banna itu kalau pulang pengajian malam, kan tengah malam mungkin pulangnya, dia sengaja bawa kunci sendiri kan, dia membuka pintunya dengan pelan sekali katanya, biar yang isi rumah tidak mendengarnya gitu ya. Subhanallah. Dan begitu masuk rumah, dilihat anak satu persatu, kalau selimutnya ada yang terbuka, dia tutup dengan pelan-pelan sekali. Kemudian kalau mungkin dia kalau merasa lapar katanya, kemudian dia mari ngambil makanan sendiri. Jadi tidak membangunkan istrinya, tidak membangunkan anaknya, dia makan sendiri dengan seperti itu. Itu kelembutan yang dicontohkan oleh Hasan Banna ya di dalam buku itu. Subhanallah luar biasa ya. Kemudian dan tulus ketika salah gitu ya. Jadi saling bersepakat untuk bersedia meminta maaf dengan cara yang baik, lembut dan tulus ketika salah. Jadi dibiarkan ya, anak-anak pun ayo minta maaf sama adik, ayo minta maaf sama kakak, tadi salah, begitu ya. Jadi jangan dicerca yang salahnya gitu ya, seperti itu. Kalau ada anak bersalah, jangan diadili di depan anak teman yang lain. Panggil aja ke kamar si anak yang salah itu. Kakak jangan begitu, tadi itu kakak salah. Nah itu mungkin ya cara jangan sampai dia diadili di depan yang lain walaupun dia bersalah. Tapi dia sendiri diajak ke kamar kita dengan bicara baik-baik. Dia akan ingat dengan itu. Kemudian saling berkomunikasi untuk menggunakan suara keras, kemudian selalu memperhatikan keadaan mental. Nah, saling bersepakat untuk bersedia minta maaf, kemudian selalu memperhatikan keadaan mental, kejiwaan fisik pasangan. Misal ketika istri sedang hamil, ya. Nah, ini bagi suami nih, kalau ada suami mendengarkan, kan sensitif ya orang yang sedang hamil, mungkin bawaan dari anak atau apa gitu ya. Nah itu harus hati-hati gitu ya. Kemudian ketika suami sedang dalam perjalanan gitu. Jadi begitu datang itu umpama perjalanan lama suami, wah udah disiapkan nih kalau si bapaknya pulang sama ngomong begini. Jangan gitu ya. Udah biar tenangkan dulu. Kira-kira pantas nggak kalau diucapkan begitu ya. Nah, apalagi kalau di perjalanan sudah dikasih tugas. Apalagi yang sering kita ini ya, bukan kepada suami aja, kepada teman juga. Kalau yang pergian Pak, jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah begitu. Sama teman juga jangan ya.
walaupun sahabat dekat gitu, dia mau kemana, mau ke Jogja atau mau kemana, ingat ya oleh-olehnya itu jangan seperti itu akan memberatkan ya. Walaupun sahabat kita yang berangkat pergi jauh, kita di janjiannya undang apa oleh-olehnya jangan. Khawatir apa dia punya uang apa enggak gitu, jangan membebankan yang lain, jangan dibiasakan walaupun canda ya dengan oleh-oleh itu jangan ya, baik sama suami, sama anak atau sama teman siapapun itu jangan dibiasakan meminta oleh-oleh ya. Nah itu kurang bagus gitu, takut membebankan. Kemudian saling memanggil dengan nama panggilan yang baik. Mungkin di sini ada abi, ada umi, ada bunda, ada ayah ya. Itu nama-nama yang baik ya. Tidak menyebutkan namanya, mungkin seperti itu. Menampakkan wajah ceria ketika di rumah ya itu tadi ya. Karena disebutkan ya termasuk gitu ya. Kalau di dalam hadis ya disebutkan bahwa istri yang solihah itu diantaranya ya istri yang solihah itu apabila dilihat oleh suaminya menyenangkan gitu ya. Nah, ciri di antara istri yang solihah gitu kan. Nah, di dalam hadisnya kan Wairunas di sini disebutkan ya bahwa wanita orang yang paling baik gitu ya. Orang yang paling baik itu wanita yang paling baik itu gitu ya. Atau wanita yang soleh itu yaitu yang pertama idana nadarta ilaiha sarotka ya. Apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ada sir lah gitu ya, sir. Wih, benar sih mama penampilannya bagus, cantik. Nah itu ada perasaan seneng gitu ya. Jangan sampai karena di rumah nggak pernah dandan, begitu dia keluar, begitu mampir ke warung, wah ini yang menghidangkannya cantik sekali, belum dengan basa-basi yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena di luar banyak wanita-wanita cantik ya, wanita-wanita lain yang menggoda. Jadi usahakan gitu ya. Dan di sini menampakkan wajah ceria ketika di rumah gitu kan. Memang tersenyum itu katanya ya, itu tersenyum itu adalah termasuk juga untuk kesehatan gitu ya. Agar sehat itu dengan tersenyum gitu ya. Seperti itu. Jadi usahakan ya menampakkan wajah ceria ketika di rumah tadi apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ya itu tadi. Jangan merasa nggak kemana-mana ini kok gitu kan. Gini-gini aja lah biarin gitu. Sayang itu baju-baju yang bagus numpuk nggak pernah dipakai. Sekarang udah lama nggak pernah pakailah nggak apa-apa. Berdandanlah di rumah gitu ya. Nggak apa-apa walaupun nggak kemana-mana. Insya Allah kelihatannya cantik gitu ya. Kemudian saling membangunkan untuk qiyamul lail. Biasanya ini ya saling membangunkan harusnya ya. Kalau di sini biasanya bapak yang paling duluan gitu ya. Nah, baik harusnya kan saling ya gitu mengingatkan gitu kan. Ya itu tadi ya karena sudah berjanji waktu akad. Saling memotivasi untuk membaca Al-Qur'an, zikir, sedekah, kita diingatkan oleh suami kita atau oleh kita juga anak-anak kita gitu ya. Saling memotivasi untuk membaca Al-Quran, zikir, dan sedekah. Kemudian menghindari membahas kekurangan-kekurangan pasangan, ya. Secara ini ya, dihindarilah. Tapi dilakukan secara bertahap ya, jangan sekaligus gitu ya. Karena perlu kesabaran ya. Dilakukan secara bertahap menunggu momen yang tepat. Jadi kalau ada kekurangan boleh dibicarakan tapi dilakukan secara bertahap perubahannya ya, jangan sekaligus gitu kan, kayak semacam disalahkan, itu nggak bagus. Kemudian saling memahami karakter dan kepribadian masing-masing. Ya, itu tadi ya, ternyata kalau di rumah jadi ketahuan, oh anak saya ini yang ini pemalu, ini pencemburu, yang ini mudah marah. Jadi kita bisa membaca gitu ya karakter anak seperti itu ya. Karena mungkin itu juga pengaruh dari kita juga gitu ya, pengaruh dari orang tuanya gitu kan, seperti itu. Baik, lanjut. Di sini adalah bersabar ya, bersabar dalam menyelesaikan masalah.
karena perbaikan memerlukan waktu. Sabar ya, berproses ya. Ternyata tidak bisa sekaligus gitu kan masalah itu selesai, ya bersabar, bertahap ya, karena itu perlu waktu. Kemudian memilih waktu yang tepat untuk membuka permasalahannya. Kapan? Jangan pada waktu sibuk gitu ya. Umpama sore hari, yuk ngumpul semua. Ada ini nih yang harus dibicarakan. Nah itulah gitu kan biasanya seperti itu. Lihat dalam keadaan, semua dalam keadaan menyenangkan lah gitu ya. Jangan keadaan sibuk, mungkin tidak akan selesai. Memohon kepada Allah tentang apa yang diharapkan dari pasangan. Nah itu tadi ya, jadi sering begitu bangun malam itu memohon kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Ya Allah kok suami saya pelit, atau ya Allah kok suami saya pemarah. Nah itu mengadulah kepada Allah semuanya. Karena yang akan membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengadulah kepada Allah, insya Allah Allah yang akan memberikan jawaban semuanya. Nah kemudian, nah di sini ya, saling memperlakukan dengan lembut, yaitu tadi ya, dengan lembut gitu ya, dengan cara. Jadi insya Allah ya, kalau dengan cara yang lembut, kita apa yang dicontohkan seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan kelembutan, orang-orang itu akan dekat ya, orang-orang itu akan dekat kepada kita gitu kan, seperti yang dicontohkan oleh para nabi gitu ya, sangat lembut terhadap keluarganya, seperti apa Luqman ya, Luqman kepada anaknya, walaupun dari kecil dia dengan kelembutan cara mendidik anaknya seperti itu. Kemudian saling mencurahkan cinta dan kasih sayang, jelas ya. Terus cinta itu harus dipupuk, kasih sayang itu pun harus dipupuk dengan sikap-sikap yang tadi itu. Saling mempercayai dan berprasangka baik. Jadi jangan dulu bersangka buruk gitu ya. Jadi saling berprasangka, oh insya Allah mungkin belum dikerjakan, mungkin lagi sibuk, mungkin lagi ada masalah atau apa. Jadi begitu ya. Jadi jangan berprasangka buruk. Kemudian bersama saling menanggung suka dan duka ya, apalagi sekarang kan. Nah itu gimana jalannya, gimana caranya gitu kan, seperti itu. Jadi menanggung suka dan duka. Juga selalu, nah ada lagi di sini, berdandan dan penampilan rapih ya, gitu. Kita harus jangan kalah sama ibu-ibu yang lain di luar ya. Kita berusaha lah gitu ya. Kita berusaha gitu. Malah apa? Malah kalau yang masih muda-muda itu kan termasuk juga ya. Kalau masih yang muda-muda itu ada senam kan. Senam body language itu kan. Itu bagus sekali ya. Bagus sekali gitu. Untuk apa sih? Ya untuk ini, untuk apa ya, kesehatan, untuk kebahagiaan juga gitu ya. Kebahagiaan suami istri. Nah, itu bagus sekali ya. Itu bagi yang muda-muda gitu ya. Itu bagus gitu ya. Kemudian optimalkan dalam pelayanan. Juga berhak mendapatkan hiburan, mungkin rihlah ya. Karena sekarang nggak ada rihlah, jadi hiburannya di rumah gitu ya. Yuk makan bareng-bareng, nah itu rihlah ya. Makan apa sekali-kali gitu, makasih liwat bareng-bareng, nah itu. Mungkin rihlahnya begitu ya. Dengan makanan, yuk hari ini kita masak ini ya rame-rame, bikin kue rame-rame, nah itu. Mungkin rihlahnya begitu ya. Kalau sekarang karena nggak kemana-mana gitu. Kemudian berikhtiar dengan bekerja semampunya, yaitu tadi ya, kafaah kita ya, punya kafaah apa sih kita bisanya, biar bisa membantu gitu. Nah, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah berusaha ya, setelah berusaha. Sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan tetap bersyukur ya, menetapkan prioritas kebutuhan ya tadi ya, kebutuhan dulu, jangan keinginan ya, keinginan itu nggak pernah selesai, jadi cukup nggak ini kebutuhan untuk sebulan, nah itu kebutuhan dulu ya gitu, kalau keinginan nanti nomor berapa gitu. Kemudian melibatkan anggota keluarga yang lain untuk mencari penghasilan ya, dengan teman lah gitu kan, berdagang, saling menawarkan, ayo kamu beli dagangan kami akan beli dagangan kamu, jualan gitu kan. Itu bisa. Jangan meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan, itu nggak baik ya. Meminta-minta itu seperti itu. Kemudian berhati-hati dalam berhutang.
karena nggak terasa ya kalau berhutang itu loh. Oh, ternyata udah besar hutangnya gitu kan. Sedikit-sedikit mungkin ya seperti itu. Jadi hati-hatilah ya dalam berhutang seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, baru di sini menjaga kesehatan keluarga ya. Nah, kalau tadi kan ruhiyah ya, ruhiyah sudah banyak. Kemudian sekarang menjaga kesehatan di dalam keluarga. Makan tepat waktu dengan gizi yang seimbang ya, itu cukup. Jadi mungkin kalau biasa kita makan ya satu piring itu bisa dibagi 3 lah. Sepertiga sih, sepertiga sayur, sepertiga protein ya. Gitu. Jadi sih jangan lebih banyak gitu ya. Seimbang lah gitu ya. Nasi, sayur sama protein seimbang. Seperti itu. Atau di situ ada sayur, ada buah-buah nggak perlu yang mahal, mungkin cukup dengan pepaya juga bagus gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian beraktivitas cukup. Nah, ini ya beraktivitas cukup. Nah, itu ternyata harus gerak. Saya pernah ya ngobrol dengan ahli gizi. Dia nanya, "Bu, kegiatan Ibu apa? Apa keseharian Ibu? Pernah gerak apa enggak? Olahraga apa enggak?" Masya Allah, dia pertanyaannya begitu. Jadi ternyata harus sibuk ya. Ya tidak cukup ya, tidak disebut olahraga kan hanya nyuci, masak, bolak-balik, dapur itu bukan olahraga, bukan. Gitu. Jadi olahraga mau udah khusus olahraga gitu ya. Itu bukan masuk olahraga, ngepel itu enggak, itu hanya gerak biasa aja gitu kan. Itu bukan olahraga gitu. Kemudian tidur yang cukup ya, tidur yang cukup itu mungkin 5 jam juga cukup ya. 5 jam atau karena tidur itu istirahat yang paling baik ya. Kalaupun bangun jam 2 atau jam 3 itu bangun, itu udah segar lagi gitu ya, karena harus bangun malam kan, bangun malam gitu kan, seperti itu. Kemudian olahraga setiap hari minimal 30 menit per hari, itu harus olahraga ya. Makanya gitu ya, kalau bangunnya 2:30 atau jam 3 itu bisa banyak waktu ya. Banyak waktu untuk apa sih? Untuk membagi. Mungkin sholat malam, terus kalau mau istighfar-istighfar atau tilawah, kemudian bisa ke dapur ya. 3:30 bisa ke dapur atau jam 4 bisa masak nasi, masak air, menghangatkan makanan, itu kan bisa. Jadi setelah subuh itu bisa waktu untuk berolahraga. Ternyata bisa gitu kalau diatur. Jadi kita berangkat setelah subuh untuk jalan kaki lah, keliling-keliling mungkin, atau bolak-balik gitu ya, depan rumah. 30 menit kita usaha, ternyata di rumah sudah rapi gitu. Cucian udah rapi, tadi ruhiyah sudah kemudian jasmani gitu ya, untuk makanan gitu ya, nasi udah mateng, air udah mateng, masakan udah rapi. Jadi kita berangkat berolahraga itu setelah subuh tuh udah nyaman gitu ya. 30 menit itu nggak terburu-buru gitu ya. Udah nyaman ke rumah itu karena udah rapi. Jadi ternyata subhanallah gitu ya. Apalagi kalau maunya lebih malam, mungkinnya lebih banyak lagi waktunya kita yang luang untuk dilakukan. Jadi olahraga itu diusahakan ya. Jangan diusahakan 30 menit itu cukup ya. Mungkin dengan senam gerak-gerak badan itu usahakan. Karena dengan berjalan kaki itu pun akan dengan olahraga itu pun peredaran darah juga akan bagus gitu ya. Peredarannya darahnya akan bagus. Karena yang mungkin saya rasakan ya, mungkin dibilang telat sih telat ya. Karena saya mungkin usia udah tua gitu ya. Udah sakit lah, kaki itu kalau sholat Masya Allah, kayak orang tua dulu, kayak ibu saya. Ingat aja sama ibu dulu mertua begini kalau sholat, rasanya sakit, kalau udah berdiri mau sujud sakit sekali gitu. Kata dokter, ibu ini katanya udah gitu, udah ada pengapuran atau apa. Ternyata subhanallah gitu ya, setelah konsultasi dengan ahli gizi ibu, setiap hari jalan aja. Jangan jalan dengan suami 30 menit atau apa. Subhanallah gitu ya, ternyata setelah itu sembuh gitu ya. Subhanallah, kok nikmat ya ternyata begitu sholat perasaan tuh ringan gitu ya. Kaki ringan sekali gitu untuk gerak. Subhanallah. Tadinya saya malah nggak mau jalan karena kata dokter yang lain, jangan banyak jalan ya kan kaki ibu sakit. Ternyata begitu kita coba gitu ya, setiap pagi kita usahakan, subhanallah gitu, malah lebih ringan gitu ya. Jadi manfaatnya terasa. Walaupun dibilang telat ya, itu 30 menit. 30 menit kadang-kadang kurang seperti itu. Jadi minum yang cukup ya, jelas ya, sudah pada tahu kan. Minum yang cukup gitu ya, minum yang banyak.
Nah, makanya kalau lebih lebih mudah lagi katanya, Bu, kalau lebih mudah ngatur, lebih ingin mudah ngatur, jadi sebelum sholat kita minum 1 gelas. Nanti setelah sholat minum lagi 1 gelas. Nah, dikalikan ke 5 aja sudah 10 gelas, belum tambahan-tambahannya. Daripada kekurangan air minum. Jadi minum itu harus cukup gitu ya. Seperti itu. Kemudian mengendalikan stres, tidak menunda pekerjaan ya. Yaitu tadi sudah disebutkan ya, kita harus mengendalikan stres itu dengan tidak menunda-menunda pekerjaan. Karena kalau menunda pekerjaan, lama-lama akan menumpuk gitu ya. Akan menumpuk malah jadi beban kepada kita. Wah, ini kerjaannya makin banyak gitu ya. Jadi harus dicicil ternyata dikerjakan mulai seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, kebersihan rumah, kebersihan sekitar rumah, kebersihan dapur, umpama kamar mandi, juga tempat tidur ya. Nah, jadi usahakan ya, yang namanya pengantin itu dari mulai nikah sampai nenek-nenek harus jadi pengantin ya. Tempat tidur itu harus rapih gitu ya, harus rapih gitu ya. Gitu, jangan sampai dulu aja waktu bagus itu enggak, usahakan gitu ya. Rapih lah, bersih gitu ya. Usahakan gitu kan. Karena itu untuk kebutuhan gitu ya, kebutuhan bersama keluarga. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, gitu, menghindari dari cemaran dan polusi ya, jelas itu ya. Kemudian komunikasi dengan baik dengan teman dan keluarga. Nah, di sini kita mungkin ada yang pernah juga ya mendapatkan materi ya, berkomunikasi dengan baik. Ternyata dengan berkomunikasi dengan baik itu akan memudahkan eh, memudahkan perjalanan kita atau berteman kita dengan yang lain gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, kalau kita berusaha komunikasinya baik akan banyak teman gitu ya, termasuk di keluarga pun akan disenangi gitu, akan dijadikan contoh oleh keluarga seperti itu ya. Cara berbicara umpama umpama ya, kalau kita nyuruh sama pembantu, oh Bi maaf ya, nah, jadi Bi ambilkan ini enggak, Bi maaf ya ambilkan ini, jadi maaf dulu. Dan biasa kan anak juga begitu ya, anak kalau nyuruh maaf tolong ya, jadi ada kata-kata yang pengantar dulu lah yang menyenangkan gitu, jangan asal menyuruh aja. Mungkin itu diantaranya ya. Kemudian meningkatkan ruhiyah ya, meningkatkan ruhiyah. Nah, udah balik lagi ke ruhiyah ya. Jadi ternyata subhanallah ya, apalagi kita ya, eh, kita tadi ya, agar lebih dekat lagi keluarga kita kepada Allah. Kemudian kita juga apalagi kita ini menjadi fokus ya tentang SPKK ya, ketahanan keluarga. Nah, itu bagaimana supaya keluarga itu bertahan baik gitu ya. Karena kita itu tugasnya banyak. Selain di keluarga kita harus baik, kita pun bermasyarakat harus baik gitu ya. Harus baik bermasyarakat dengan apa? Bagaimana cara kita melibatkan anak-anak kita dalam dakwah, melibatkan keluarga kita bertetangga dengan cara yang baik gitu ya, mewarnai keluarga atau mewarnai orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita gitu kan. Nah itu ruhiyah ya, mudah-mudahan kita punya tugas, punya amanah, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk keluarga aja, ternyata kita itu harus menjadi contoh gitu ya di dalam bermasyarakat, juga melibatkan anak-anak kita di dalam bermasyarakat. Memang berat ya, memang berat tugas kita seperti itu. Tapi kenapa gitu ya kita harus seperti itu agar gitu ya, agar kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Karena orang jalan-jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kepekaan menjadi orang-orang yang
muttaqin, orang-orang yang bertakwa gitu ya. Kalau kita melibatkan anak kita atau berusaha gitu ya, kita bermasyarakat, berusaha baik kepada masyarakat atau ke tetangga-tetangga kita agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang dicontohkan oleh para nabi, dan insya Allah itu adalah balasannya surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup banyak yang diuraikan, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah.